Halo amigos parantos kumhada mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang masih setia bawain alur cerita fairy tale yang makin mendekati akhir episode. Karena di part kali ini kita udah sampai di episode 300 guys. Kayak apa keseruannya? Langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Part ini dimulai dengan memperlihatkan Brandish yang berhasil ditangkap dan ditanyai oleh Lucy apa hubungan wanita itu dengan ibunya. Namun Brandish menolak menjawab dan malah bilang sebuah kesalahan fairy tale membawa dirinya masuk ke dalam guild mereka. Sementara itu di dalam fairy tale sendiri, Warren mendeteksi jika seluruh guild di timur Isgard udah dihancurkan oleh pasukan Alvarez. Sementara di arah utara, Alvarez sedang dihadang oleh Blue Pegasus dan juga Sabertooth dengan kekuatan penuh mereka. Begitupun di selatan, Lamia Scale dan Mermaid Hell bersiap membantu Fairy Tail untuk menghadapi musuh di pelabuhan Haregon. Mendengar itu, Mavis mengutus Mira Elfman, Lysana Gage, Levi, dan Lily untuk membantu di utara. Sementara Natsu, Laxus, Grey, Juvia, Wendy, dan Carla di arah selatan. Walau ternyata saat itu Natsu dan Happy menghilang entah kemana, membuat Erza yang luka parah memutuskan untuk menggantikan posisi sang salamander. Romeo lalu bertanya bagaimana dengan arah timur yang merupakan keberadaan pasukan terkuat Alvarez. Yang ternyata untuk menghadapi mereka, Mavis udah menghubungi pasukan terkuat Isgard yang berisi 3 dewa bersama Jura. Nggak lama, para peri mendeteksi ada seseorang yang terbang dengan kecepatan tinggi dan ternyata itu adalah Natsu bersama Happy yang mengarah langsung pada markas besar musuh, di mana ia kesana untuk menantang Zeref secara langsung. Natsu langsung menghabisi banyak prajurit dengan apinya, membuat Zeref dengan cepat menunjukkan diri. Karena Natsu berhasil membuat lubang besar, Zeref meminta seluruh pasukannya menuju ke arah barat, sementara ia akan berduel melawan Natsu. Natsu pun akhirnya menunjukkan kekuatan yang ada di lengan kanannya yang ternyata tangan itu menyimpan api peninggalan Ignel. Natsu langsung menyerang dan berhasil menghajar sang penyihir hitam, bahkan dengan api Ignel ia berhasil membakar sihir milik Zeref. Keduanya lalu beradu kekuatan dengan kecepatan tinggi yang hebatnya Natsu kemudian menunjukkan seluruh kekuatannya, di mana api Natsu bisa membakar seluruh tempat pertarungan. Hingga kemudian ia mengeluarkan jurus pamungkas yang Natsu pernah bilang jika kekuatan itu bisa mengalahkan Zeref. Walau kenyataannya sang penyihir hitam masih bisa bertahan dari serangan dahsyat tersebut. Zeref memuji perkembangan Natsu walau ia bilang itu belum cukup untuk menghentikannya. Hingga akhirnya Zeref memberitahu jika Natsu adalah adiknya. Bahkan sang salamander juga adalah N yang sebenarnya. Natsu tentu nggak percaya sampai Zeref membuktikannya dengan melubangi buku N yang membuat Natsu ikut kesakitan. Di sana Zeref juga membongkar jika ia dulu bersahabat dengan Ignel, bahkan dengan rela Zeref memberikan Natsu pada sang naga agar diajarkan sihir Dragon Slayer yang tujuan utama Ignel adalah untuk mengalahkan Agnologia. Walau Zeref punya maksud lain membiarkan Natsu belajar sihir Dragon Slayer, yaitu agar adiknya tersebut bisa mengakhiri hidup Zeref sendiri. Mengejutkannya Zeref bilang gak hanya Natsu karena Dragon Slayer yang lain pun ternyata berasal dari masa 400 tahun yang lalu. Zeref bercerita jika Eclipse yang ia ciptakan dari dulu selalu dijaga oleh wanita bernama Anna dan terus diwariskan pada keturunannya, di mana Anna merupakan nenek moyang dari si Lucy. Hingga saat era Layla, ibu Lucy itu berhasil membuka gerbang Eclipse di tanggal 7 bulan 7 dan tahun 777, di mana pada tanggal itulah Natsu dan para Dragon Slayer terkirim ke masa sekarang. Walau di sini nggak dijelaskan bagaimana para Dragon Slayer bisa lupa jika mereka berasal dari masa lalu. Natsu yang masih nggak percaya kembali menyerang Zeref, walau kali ini ia dihentikan Happy. Karena sang exit tahu, Natsu bisa mati jika terus menggunakan sihir api milik Ignel. Berpindah ke utara di mana Sabertooth dan Blue Pegasus udah memulai penyerangan ke pihak Alvarez. Walau mereka nggak menduga di sana ada salah satu gerbang bernama Bloodman yang muncul di dekat Yukino.
Sementara di timur, para dewa Isgard juga udah berhadapan langsung dengan God Serena yang datang bersama August dan satu pria lagi yang bernama Jacob. Beralih ke Brandis yang didatangi Marin di dalam penjara, di mana pria itu ternyata sangat dendam pada perlakuan Brandis dan malah mencoba menghabisi bosnya sendiri. Setelahnya kita berpindah ke utara yang saat itu Lamia dan Mermaid Hell juga udah mulai perang dengan pasukan Alvarez. Kagura langsung menghadapi Di Maria, sang ratu kesatria yang hebatnya tanpa terlihat bergerak, wanita itu bisa menghancurkan kimono si Kagura. Bersamaan dengan itu, Happy akhirnya berhasil membawa Natsu kembali menuju Magnolia, walau anehnya sang salamander terlihat udah nggak bergerak. Balik lagi pada Brandis yang tiba-tiba tersadar dan udah berada di ruang medis Fairy Tail karena ternyata saat dicekik Marin tadi, Kana dan Lucy datang menyelamatkannya. Lucy lalu berkata ia merasa Brandis itu bukanlah orang jahat, membuat gadis itu akhirnya mau menceritakan hubungannya dengan ibu Lucy, walau syaratnya Fairy Tail harus membuka borgol dan membiarkan Brandis berbincang empat mata dengan sang penyihir roh. Setelah tinggal berdua, Brandis memulai ceritanya di mana ia bilang ibunya yang bernama Grammy dulu merupakan pelayan yang bekerja untuk Layla. Setelah Layla pensiun, ibu Lucy itu menitipkan 3 kunci zodiak pada 3 pelayannya. Selain Zordio yang kita tahu memegang kunci Capricorn, ada juga Supeto yang memegang kunci Cancer. Sementara ibu Brandis dipercaya untuk memegang kunci Aquarius. Namun disitulah awal mula dendam Brandis tercipta yang ia bilang Layla udah membunuh ibunya untuk mengambil kembali kunci Aquarius dan memberikannya pada Lucy. Brandis pun lalu menyerang Lucy walau di sini ia nggak bisa menggunakan sihir karena Kana dan Poluchka cuma melepas rantai di tangannya namun tidak dengan batu penyegel sihirnya. Brandis bilang ia akan menghabisi Lucy agar ibunya bisa tenang di alam sana, namun tiba-tiba keajaiban terjadi. Karena dari air yang nggak sengaja Brandis tumpahkan, Aquarius tiba-tiba muncul dan menyerang gadis itu. Lucy sangat senang bisa bertemu kembali dengan Aquarius, walau Aquarius bilang ia bisa muncul karena Raja Roh Bintang mengizinkannya ke dunia manusia hanya sebentar aja. Ia juga memberitahu Lucy jika setelah kuncinya rusak ada kunci baru yang tercipta di tempat lain. Aquarius ternyata juga mengenal Brandis karena emang mereka pernah bertemu waktu kunci Aquarius dipegang oleh si Grammy. Kocaknya, Brandis terlihat takut pada Aquarius bahkan memanggilnya dengan sebutan Nyonya Besar. Aquarius lalu memberitahu Brandis kalau ia datang untuk meluruskan kesalahpahaman karena faktanya Layla nggak pernah menghabisi Grammy. Aquarius pun menunjukkan masa lalu saat zaman Anna Heartfilia yang nggak lain adalah nenek moyang Lucy yang dikenal sebagai penyihir roh bintang terhebat yang pada 400 tahun lalu sepakat dengan Zeref mengirimkan 5 kesatria melalui gerbang Eclipse untuk membasmi Agnologia. Hingga pada era Layla, gerbang pun bersiap dibuka, namun masalahnya untuk membuka Eclipse, Layla butuh 12 kunci zodiak dan gak bisa menemukan kunci Aquarius yang dibawa Grammy pindah ke benua Alvarez. Karena itu, Layla mengorbankan nyawanya sendiri untuk menggantikan kunci Aquarius. Dan setelah berhasil membuka Eclipse, ibu Lucy itu pun auto menderita sakit parah. Saat Layla sakit itulah, Grammy baru mendapatkan kabar dan langsung menemui ibu Lucy untuk mengembalikan kunci Aquariusnya. Di sini, walau Layla dan Grammy adalah pelayan dan majikan, ibunda Lucy ternyata menganggap Grammy sebagai temannya. Bahkan, Layla berkata jika dirinya berharap Lucy dan Brandis bisa berteman suatu saat nanti. Hingga setelahnya, kebenaran akhirnya terungkap, di mana Grammy ternyata dihabisi oleh Zordio saat perjalanan pulang. Di sini, Zordio mengincar nyawa Grammy karena menyalahkan ibu Brandis itu yang udah membuat Layla harus mengorbankan nyawanya. Maka dari itu, Grammy pun merasa nggak keberatan dihabisi oleh Zordio yang sangat menyayangi Layla seperti dirinya. Setelah bercerita, Aquarius bilang ada satu hal penting yang ia ingin sampaikan untuk Lucy. Namun Happy tiba-tiba datang sambil membawa tubuh Natsu yang udah nggak bergerak. Lucy langsung memeriksa jantung Natsu yang katanya udah nggak berdetak lagi. Poluchka lalu datang dan memeriksa Natsu yang ia bilang sang salamander menderita tumor ganas karena udah menahan terlalu banyak energi sihir kuat dalam tubuhnya. Dan itu semua diperkirakan karena Natsu menyimpan api Ignel terlalu lama. Gawatnya, Poluchka juga memberitahu jika nggak ada satupun dokter di Isgard yang mampu mengangkat tumor ganas tersebut. Mendengar itu, Brandis meminta agar mereka membuka batu sihir di lengannya karena dirinya akan mencoba mengecilkan tumor di tubuh Natsu sampai hilang nggak bersisa. Singkat cerita, tumor di tubuh Natsu udah berhasil dihilangkan sementara Brandis kembali ke dalam penjara, di mana hal itu merupakan permintaan dari Brandis sendiri. Setelahnya, Aquarius melanjutkan kata-katanya tadi di mana ia ingin meminta Lucy mencari kuncinya yang udah beregenerasi di suatu tempat. Walau Aquarius sendiri belum tahu di mana tepatnya kunci itu berada sekarang. Hingga akhirnya Aquarius pun menghilang dari hadapan Lucy.
scene lalu berpindah pada Lamia dan Mermaid Hell yang memutuskan sementara untuk mundur karena kalah dari pasukan di Maria juga Wal Eto. Begitupun Blue Pegasus dan Sabertooth yang kewalahan menghadapi pasukan Bloodman. Dan yang paling mengejutkan, di timur tiga Dewa Isgar bersama Jura ternyata udah berhasil dijatuhkan oleh God Serena seorang diri. God Serena pun dengan kejam berniat menghabisi mereka, walau nggak diduga Warod bisa menahan tubuh pria itu dengan pohonnya. Melihat kesempatan itu, Wolfham kembali menyerang disambung oleh Hyberion dengan sihir pengendalian darahnya. Walau nggak butuh waktu lama untuk penyihir terkuat nomor 1 di Isgar bisa kembali bangkit dan menghancurkan tempat itu dalam sekali serang. Nggak cukup sampai di situ aja, Serena juga bisa mengeluarkan elemen angin, air, dan api berturut-turut untuk menyerang. Mengejutkannya, Jacob lalu berkata jika God Serena merupakan Dragon Slayer generasi kedua yang menanamkan 8 lakrima naga dalam tubuhnya. Makanya nggak heran ia bisa menggunakan banyak elemen sekaligus. Hingga setelahnya, ketiga gerbang itu pun berniat pergi begitu aja, namun mereka lalu dikejutkan oleh energi sihir besar yang mendekat ke tempat itu. Di mana energi itu nggak lain adalah milik Agnologia yang datang karena terpancing sihir Dragon Slayer yang digunakan oleh God Serena. Yang hebatnya, sang Raja Naga bisa menghabisi Serena hanya dalam sekali serang aja. Melihat itu, Agus berkata Zeref baru bisa imbang dengan sang Raja Naga setelah memiliki Fairy Heart, maka dari itu mereka harus secepatnya menuju ke Fairy Tail. Keesokan harinya, perang kembali dimulai di pelabuhan Haregon, di mana kali ini Cheria yang akan dijadikan korban oleh Di Maria. Walau nggak lama, Wendy akhirnya sampai di tempat itu juga. Wendy tentu nggak datang sendiri karena Erza datang untuk membantu Kagura. Begitupun Grey Juvia yang muncul di tempat si Leon. Sementara Laxus langsung menemui Wal Eto untuk membalaskan dendam Raijinsu dan juga Ichiya. Keduanya pun beradu kekuatan dan berkat sihir weakness-nya, Wal Eto bisa tahu jika tubuh Laxus belum sembuh sepenuhnya dari racun Tempesta setahun yang lalu. Walau begitu, hebatnya Laxus bisa menghempaskan salah satu gerbang Alvarez tersebut. Sialnya, penyakit Laxus kambuh di saat nggak tepat membuatnya terkena serangan balik dan dihantam bertubi-tubi oleh senjata dari tubuh robot si Wal Eto. Bodohnya, si Wal kemudian malah menyerang dengan tembakan listrik yang tentu itu memberikan Laxus kekuatan tambahan untuk menghempaskannya. Tapi gawatnya, penyakit Laxus saat itu ternyata udah banyak mempengaruhi tubuhnya. Merasa mendapatkan kesempatan bagus, Wal Eto nggak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi Laxus dengan sekali tembak dengan senjata yang kekuatannya bisa menyamai Eterion. Namun perasaan Laxus untuk para Raijinsu bisa membuatnya bangkit, bahkan kali ini dirinya bisa membangkitkan petir merah yang mampu mengalahkan sihir weakness si Wal Eto. Di sisi lain, Juvia yang lengah hampir aja terkena serangan, beruntung datang bantuan gak terduga dari Meredi. Begitupun Jelal yang membantu di tempat Erza juga Kagura. Selanjutnya kita akan ditunjukkan sihir milik Di Maria di mana sang ratu kesatria ternyata bisa menghentikan waktu. Makanya saat melawan Kagura, walau terlihat nggak bergerak, ia bisa menebas kimono gadis itu. Wendy hampir aja tewas, walau mengejutkannya ia dan Cheria tiba-tiba bisa kembali bergerak dan menyerang balik. Yang ternyata keduanya diselamatkan oleh Ultear yang juga punya sihir waktu seperti Di Maria. Di sini Ultear menjelaskan jika tubuhnya yang datang ke sana hanyalah sebuah bayangan karena waktu kejadian di Fiore jiwa Ultear terjebak dalam distorsi waktu. Dan ia bisa muncul di tempat itu berkat Di Maria yang udah menghentikan waktu. Bener aja, karena sewaktu Di Maria menebas Ul, tubuhnya yang hanya bayangan gak bisa terkena serangan. Walau dengan itu juga Ul cuma bisa membantu Wendy dan kawan-kawan bergerak dan gak bisa ikut bertarung. Hebatnya, walau sihir waktunya udah ditembus oleh Ultear, Di Maria lalu menunjukkan kekuatan gerbang Alvarez yang sesungguhnya, di mana ia mengeluarkan sihir besar yang membuat dirinya bisa berubah wujud menggunakan sihir yang sama dipakai oleh si Mira. Di Maria berkata jika wujudnya itu bernama Kronos, sang Dewi Waktu dari zaman dahulu kala. Di tengah situasi sulit itu, karena melihat gambaran masa depan, jika Wendy akan tewas oleh serangan Kronos, membuatnya auto mendorong tubuh Wendy dan menggantikannya terkena serangan telak. Carla terlihat udah nggak bergerak, walau beruntungnya Ultear ternyata udah mengeluarkan tubuh asli Carla dari distorsi waktu dan memberitahu Wendy jika Carla yang asli udah keluar dari sana dan berhasil selamat.
Gak sampai di situ aja, Ultear mencoba membantu Wendy Cheria dengan memberikan tambahan kekuatan pada kedua gadis itu, yang Ultear bilang berasal dari kekuatan Wendy Cheria sendiri yang ada di masa depan. Walau resikonya setelah menggunakan teknik tersebut, Wendy dan Cheria katanya nggak akan bisa menggunakan sihir lagi. Mendengar itu, Wendy pun auto mendorong Cheria karena ia bermaksud menanggung beban di pundaknya sendiri. Walau terlihat kekuatan masa depan belum cukup untuk mengalahkan Kronos. Wendy lalu berkata mungkin kekuatan masa depan yang disebut Third Origin belum bangkit sepenuhnya. Walau yang mengejutkan saat Wendy hampir dihabisi Cheria yang terlihat udah tumbuh dewasa melindungi sang naga langit. Karena ternyata tadi Ul cuma berpura-pura memberikan Third Originnya pada Wendy, yang sebenarnya ia memberikan Third Origin yang asli untuk si Cheria. Dimana waktu Wendy sibuk dengan Carla tadi, si Cheria sempat berbincang berdua dengan Ultear. Dan Ul setuju melakukannya karena Cheria bilang sihir God Slayer-nya paling cocok untuk melawan dewa seperti Kronos. Bener aja, karena sihir God Slayer ditambah Third Origin berhasil menekan si Kronos dan membuat dewa waktu itu kesulitan. Hingga nggak lama Cheria mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Kronos dalam sekali serang, dimana itu bener-bener berhasil mengembalikan Kronos menjadi Di Maria lagi. Karena Di Maria udah dikalahkan, waktu pun kembali berjalan normal, dimana sejak saat itu Cheria udah mengikhlaskan dirinya yang nggak bisa memakai sihir lagi. Hingga scene berpindah ke sebuah pondok di mana Ultear saat itu udah kembali dalam wujud nenek tuanya. Di sisi lain, para peri yang ada di Guild dikejutkan oleh kedatangan seorang tamu nggak diundang, karena ternyata Jacob udah sampai di Fairy Tail untuk mengambil Fairy Heart-nya. Sambil memasuki Guild, pria itu bilang jika dirinya cuma datang sendirian. Hingga ia pun langsung menunjukkan sihirnya di mana Jacob mampu membuat para peri lenyap dari tempat itu kecuali jiwa si Mavis. Anehnya, Jacob bisa melihat Mavis padahal selama ini hanya orang yang punya lambang Fairy Tail lah yang bisa melihat wujudnya. Bahkan hebatnya, ia bisa menyerang sang master pertama yang hanyalah sebuah jiwa. Jacob menyiksa tubuh astral Mavis agar gadis itu memberitahu keberadaan Fairy Heart. Ia bahkan sampai mengancam jika Mavis nggak memberitahunya, Jacob akan menghabisi semua peri yang tadi udah ia kirim ke sebuah ruang ciptaannya. Tapi tiba-tiba Lucy menyerang pria itu dari arah belakang. Lucy lalu memakai From Leo, walau ia kemudian sedikit lengah hingga yang mengejutkan, Natsu ternyata udah bisa bangkit dan menolong sang penyihir roh. Natsu langsung menyerang walau Jacob bisa menghilang dan tahu-tahu muncul di belakang Natsu. Yang Mavis bilang Jacob memakai sihir bernama Shield yang bisa membuat pria itu berkamuflase jadi nggak terlihat. Mendengar kata-kata Mavis, Lucy memanggil Leo yang dengan cahayanya bisa membuat Jacob terlihat lagi, membuat Lucy dan Natsu ikut menyerang pria itu. Jacob yang sangat marah pun menyerang balik hanya dengan tangan kosong aja dan lalu menggunakan sihir Shield lagi memukuli Natsu juga si Lucy. Lucy lalu memberitahu Jacob jika mereka udah menahan Brandish dan Marin, membuat Jacob terhenti dan lalu membawa keduanya ke sana dengan sihir ruangnya. Namun itu ternyata adalah bagian dari rencana Lucy karena kemudian ia mengeluarkan Gemini untuk meniru Marin dan berkat kemampuan sihir ruang si Marin, Lucy pun bisa membebaskan teman-temannya yang udah disekap oleh Jacob. Makarov auto murka setelah tahu Jacob udah menyakiti Mavis dan langsung menghempaskan pria itu sampai terpental keluar Guild. Gak sampai di situ aja, Makarov juga melempar Natsu agar sang salamander bisa menyerang Jacob di luar. Natsu lalu mengeluarkan hawa panas yang membuat pakaian Jacob terbakar, bahkan sampai membuat danau Magnolia mengering, hingga ia pun akhirnya berhasil mengalahkan pria itu dalam satu kali pukulan aja. Setelah semua selesai, Natsu berterima kasih pada Brandish di dalam penjara atas pertolongan gadis itu sebelumnya, di mana lagi-lagi Brandish masuk ke sana atas kemauannya sendiri. Brandish pun memperingatkan Natsu dan Lucy jika sebentar lagi August juga pasti akan datang ke tempat itu. Di sisi lain, Mavis mengajak anak ke ruang bawah tanah karena ternyata serangan Jacob pada tubuh astralnya tadi bisa terhubung dengan kristal yang mengurung tubuh asli Mavis dan membuat sedikit retakan. Karena itu Mavis terpikir satu cara, yaitu meminta Kana menghabisi tubuh astralnya dengan Fairy Glitter agar tubuhnya yang asli bisa terbebas. Yang Mavis bilang ia udah menemukan satu rencana yang mungkin bisa mengalahkan Jeref. Berpindah ke utara di mana tim Gajel udah sampai di sana untuk membantu Sabertooth dan Blue Pegasus. Namun mereka lalu dikejutkan karena saat itu semua penyihir Isgar udah berhasil ditangkap oleh pihak musuh.
Sementara di selatan gak diduga pasukan Alvarez nggak cuma dipimpin oleh Wal Eto dan Di Maria yang udah berhasil dikalahkan aja. Karena di dalam kapal ada seorang gerbang lagi yang langsung membuat kegelapan di tempat itu. Setelah kegelapannya menghilang, Jelal, Erza, dan Kagura yang udah ada di atas kapal dikejutkan oleh kemunculan Simon yang tahu-tahu berada di sana juga. Namun Jelal tahu itu bukanlah Simon yang asli, karena gerbang Alvarez yang bernama Nenhart ternyata bisa menciptakan ilusi Simon. Nenhart memberitahu sihirnya yang bernama Historia bisa membaca hati seseorang dan mengubahnya dalam bentuk nyata. Hingga nggak lama ilusi Simon pun menghilang dari sana. Nenhart lalu menyerang Kagura, beruntung Jelal bisa melindungi gadis itu walau keduanya harus terjatuh ke dalam laut. Sementara Erza yang tinggal sendiri harus menghadapi ilusi Nenhart yang lain, di mana pria itu membuat Ikagura dari guild Trinity Raven yang pernah sang Titania kalahkan. Hebatnya, sihir Nenhart ternyata bisa menciptakan ilusi seseorang dengan pikiran dan kekuatan yang sama dari orang tersebut. Sulitnya, gerbang Alvarez itu juga lalu menciptakan Azuma yang kekuatannya sama dengan Azuma yang asli. Erza tentu kesulitan melawan dua penyihir kuat sekaligus, ditambah ia emang udah terluka akibat pertarungan sebelumnya waktu melawan Agel. Nggak sampai di situ aja, Nenhart juga kemudian menciptakan Kyoka membuat keadaan jadi bertambah sulit. Bahkan saking hebatnya kekuatan Nenhart, ia bisa menciptakan Chaos di tempat Juvia, Ul di tempat Leon dan Grey, Zencrow di hadapan Meredi, Hades di tempat Laxus, juga si Ezel di depan Wendy Cheria. Tanpa Nenhart sadari, di sisi lain Kagura bergantian menyelamatkan Jelal dan berhasil membawanya kembali ke daratan. Oke, karena videonya udah habis, gue undur dan Gayakin Movie pamit. Jangan lupa pantengin terus Gayakin Movie untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.